Ada sesuatu yang menggema di balik langit yang tampak tenang. Sebuah bisikan agung hampir tak terdengar oleh telinga biasa, namun terasa mengguncang dalam dada mereka yang peka. Seolah angin membawa kabar yang berbeda, seolah cahaya pagi memantul dengan cara yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Inilah momen yang telah lama ditunggu, waktu ketika langit dan bumi mulai bersatu dalam harmoni yang langka. Kamu mungkin belum bisa menyentuhnya, tapi jiwamu tahu perubahan besar sedang berjalan ke arahmu. Ada badai kemuliaan yang sedang menggulung di cakrawala. Kamu bisa merasakannya di tulang-tulangmu, sebuah getaran listrik yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Udara di sekitarmu terasa berbeda, seakan mengandung sesuatu yang lebih dari sekadar oksigen. Ia membawa energi baru, peluang yang belum pernah kamu jamah, dan panggilan untuk menjadi versi dirimu yang lebih tinggi. Tidak ada lagi waktu untuk ragu. Tidak ada lagi tempat bagi penundaan. Ini bukan sekadar momen. Ini adalah panggilan kebangkitan. Bulan ini, terutama saat awal bulan April, bukan sekadar lembaran kalender biasa. Ia membawa tabrakan dahsyat antara kekuatan kosmis dan kesadaran bumi yang siap bangkit. Dan kamu, ya kamu yang sedang membaca ini, adalah bagian dari denyut besar itu. Jika hatimu tiba-tiba berdebar tanpa sebab, jika kamu merasa seperti ada sesuatu yang belum terungkap, itu bukan kebetulan, itu adalah undangan. Sebuah sinyal dari alam semesta bahwa inilah waktumu. Bersiaplah untuk pintu-pintu yang dulu kamu takutkan mulai terbuka, bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk membebaskanmu dari keterbatasan yang kamu peluk terlalu lama. Bersiaplah untuk melepaskan ilusi yang selama ini menyamar sebagai kenyamanan. Bersiaplah untuk menghadapi para pengamat, mereka yang hanya berani melihat tapi tak pernah melangkah. Dan yang paling penting, bersiaplah untuk menyambut kebangkitanmu sendiri, karena kamu bukan lagi jiwa yang tertidur. Kamu adalah nyala yang siap membakar kabut lama dan membuka jalan menuju terangmu sendiri. Sebelum kita melangkah lebih jauh dalam perjalanan ini, mari kita satukan niat dan energi. Klik tombol suka sebagai bentuk pengakuan pada kebangkitan ini. Tekan langganan dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan pesan-pesan semesta berikutnya. Dan jangan lupa, tinggalkan komentar dengan tulisan 77 sebagai sinyal kuat ke alam semesta bahwa kamu tidak main-main, bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya. Ingat, ini bukan konten biasa. Ini adalah cermin jiwa. Ini adalah kompas batin. Ini adalah panggilan kepada mereka yang terpilih untuk melangkah lebih jauh. Dan jika kamu merasakannya, maka kamu tidak sedang membaca ini secara kebetulan. Kamu dipanggil, kamu diundang, dan kini saatnya melangkah. Bagian 1. Pintu yang pernah kamu takuti akan terbuka. Ada momen dalam hidup ketika kamu bisa merasakan sesuatu berubah, bahkan sebelum apapun terlihat nyata. Udara terasa lebih berat, namun juga lebih hidup. Jantung berdetak lebih kencang, namun tidak karena takut, melainkan karena harapan yang mencoba memecah kulit lama yang membungkus dirimu. Inilah momen itu.
Inilah titik awal dari sesuatu yang selama ini kamu anggap menakutkan, namun ternyata menyimpan kunci pembebasanmu. Pintu itu, yang dulu hanya kamu lihat dari jauh, yang selalu membuatmu ragu, yang seolah penuh dengan bayangan kegagalan dan kekacauan, kini mulai bergerak. Perlahan, ia membuka dari sisi lain. Bukan oleh tanganmu, tetapi oleh kekuatan yang lebih besar, yang tahu bahwa waktumu telah tiba. Kamu tidak bisa lagi pura-pura tidak melihatnya. Kamu tidak bisa lagi menyangkal bisikan yang telah berbulan-bulan mengikutimu. Bisik yang berkata, kehidupan lamamu telah usai. Sekarang saatnya melangkah. Mungkin kamu pernah mencoba bertahan di zona nyaman. Kamu membangun dinding-dinding ilusi dengan dalih stabilitas, tapi sadarkah kamu? Stabilitas yang tidak tumbuh bisa berubah menjadi stagnasi, dan stagnasi adalah bentuk halus dari kehancuran. Bukankah kamu juga mulai merasa bahwa segala sesuatu yang kamu pertahankan dengan keras justru membuatmu semakin jauh dari dirimu yang sejati? Di awal bulan April ini, alam semesta mengirimkan gelombang perubahan yang tidak bisa lagi diabaikan. Pintu yang kamu takuti, entah itu kesempatan besar, perubahan karier, keberanian untuk meninggalkan hubungan yang sudah tidak selaras, atau keberanian untuk memilih diri sendiri, tidak lagi hanya sekadar kemungkinan. Ia adalah kepastian yang tengah mengetuk dengan lembut, namun penuh kekuatan. Kamu mungkin merasa bingung. Di satu sisi ada semangat yang membuncah, di sisi lain ada rasa takut yang menghantui. Itu wajar. Pintu perubahan selalu membawa dua wajah, harapan dan ketidakpastian. Tapi dengarkan ini baik-baik. Rasa takut bukan pertanda kamu harus berhenti. Justru, rasa takut adalah bukti bahwa ini penting. Jika tidak penting, ia tidak akan membuatmu bergetar. Jika tidak berarti, ia tidak akan membuatmu gugup. Selama ini kamu membayangkan ada bahaya di balik pintu itu. Kamu melihat pengamat yang berdiri dalam bayangan, seolah siap menghakimi setiap langkahmu. Tapi sadarkah kamu bahwa para pengamat itu tak punya kuasa apa-apa? Mereka hanya bisa melihat. Mereka tidak bisa menggagalkan takdirmu kecuali kamu sendiri yang mengizinkan. Yang kamu bayangkan sebagai kehancuran sebenarnya adalah pembersihan. Sebuah perombakan dari langit agar jalanmu bisa bersih dari batu-batu yang selama ini menghalangi. Seperti ulat yang harus melebur menjadi bubur di dalam kepompong, kamu pun mungkin harus melalui kehancuran bentuk lamamu. Tapi dari kehancuran itulah akan muncul sayap-sayap barumu. Jangan sebut rasa gelisah ini sebagai pertanda buruk. Sebutlah ia sebagai gesekan antara dirimu yang lama dan dirimu yang baru yang ingin lahir. Karena hanya dengan itu, kamu bisa menjadi jiwa yang terbang, bukan yang terjebak. Apakah kamu khawatir tentang keuangan, tentang kehilangan relasi, tentang memasuki ruang yang belum pernah kamu jamah? Semua ketakutan itu hanyalah cermin dari kesiapanmu. Karena yang belum siap tidak akan takut. Hanya jiwa yang bersiap menuju puncak yang merasakan gemetar sebelum mendaki. Mari kita bersikap jujur. Mungkin memang akan ada yang hancur. Tapi terkadang kehancuran adalah rahmat tersembunyi. Sebab apa yang rusak akan memberi ruang bagi yang sejati untuk tumbuh.
Hubungan yang melemah akan tergantikan oleh koneksi yang lebih tulus. Kesempatan yang ditolak akan diganti dengan takdir yang lebih besar. Dan kamu, jiwa pilihan ini, berdiri di ambang revolusi jiwamu sendiri. Para pengamat hanya bisa menonton. Ilusi hanya bisa bertahan jika kamu terus memberinya kepercayaan. Tapi kamu bisa memilih detik. Kamu bisa memilih untuk tidak lagi memberi makan bayangan. Kamu bisa memilih untuk melangkah. Dan ketika kamu melangkah, kamu akan menyaksikan keajaiban yang selama ini kamu mimpikan menjadi nyata. Bukan karena kamu kebetulan beruntung, tapi karena kamu berani melewati pintu yang pernah kamu takuti. Dan keberanian itulah yang menciptakan kehidupan baru. Jadi hari ini, jangan berpikir untuk menunggu waktu yang sempurna. Waktu sempurna tidak datang. Kamu yang menciptakannya. Ambillah satu langkah kecil. Daftarkan dirimu dalam sesuatu yang kamu tunda-tunda. Bicara jujur pada seseorang, atau tuliskan niatmu yang paling dalam. Setiap tindakan kecil akan menyalakan api besar. Dan saat api itu membara, tidak ada yang bisa menghentikanmu. Melangkahlah. Jangan takut terbuka. Karena pintu ini bukan jalan menuju kehancuran, tetapi gerbang menuju kebesaranmu. Bagian 2. Tidur jiwamu telah berakhir, bangkitlah. Ada jenis tidur yang tidak melibatkan mata tertutup. Sebuah tidur yang lebih sunyi, lebih di dalam, dan lebih halus. Tidur yang membuat seseorang tetap berdiri, berjalan, dan berbicara, namun jiwanya tidak hadir. Itulah tidur jiwa. Dan mungkin tanpa kamu sadari, kamu telah berada di dalamnya terlalu lama. Kamu menjalani hidup dengan irama yang ditentukan oleh kewajiban, oleh jam kerja, oleh rutinitas yang kamu hafal seperti nyanyian lama. Kamu bangun pagi, bekerja, tersenyum saat dibutuhkan, menangis saat sendirian, lalu tidur kembali tanpa benar-benar merasakan makna dari semua itu. Hari demi hari berjalan, namun hatimu diam. Kamu hidup, tapi tidak benar-benar hidup. Namun kini, ada sesuatu yang menggeliat dari dalam dirimu. Sebuah getaran halus, namun kuat mulai membangunkan bagian terdalam dari keberadaanmu. Sebuah suara yang dulu hanya seperti bisikan samar, kini mulai membesar dan bergetar di setiap dinding kesadaranmu. Ini bukan sekadar kebetulan. Ini adalah panggilan. Panggilan untuk bangkit dari tidur panjang yang membelenggu jiwamu. Awal bulan April ini datang bukan dengan kelembutan semata, tapi dengan ketegasan. Ia datang seperti sangkakala yang meniupkan kesadaran baru. Getaran kosmis di langit tidak lagi bisa diabaikan. Ia mengajakmu untuk membuka mata batinmu dan melihat bahwa selama ini kamu telah menjalani hidup dengan hanya setengah dari potensimu. Setengah napas, setengah cahaya, setengah harapan. Kini, cukup sudah. Tidur jiwamu telah berakhir. Bangkitlah. Mungkin kamu mulai merasa ada yang berbeda. Perasaanmu menjadi lebih tajam. Kamu bisa menangis hanya karena sebuah lagu. Kamu bisa merasakan kegembiraan yang dalam hanya dari senyuman orang asing. Mimpi-mimpimu mulai membawa pesan, bukan sekadar bunga tidur. Semua ini bukan karena kamu menjadi lemah. Ini
karena jiwamu akhirnya hidup. Dan kehidupan jiwa memang terasa lebih dalam, lebih mentah, lebih nyata. Tentu kamu akan merasa takut. Kebangkitan bukan proses yang nyaman. Ia mengguncang seluruh pondasi lama yang selama ini membuatmu merasa aman, meski sesungguhnya terpenjara. Ketakutan akan perubahan, kekhawatiran bahwa kamu akan kehilangan teman, takut menjadi berbeda, takut ditinggalkan oleh dunia lama, semuanya akan datang menyerbu. Tapi tanyakan ini pada dirimu. Selama kamu tidur, apakah kamu benar-benar bahagia? Atau kamu hanya terbiasa dengan kekosongan? Kamu tidak dipanggil untuk hidup setengah. Kamu tidak dilahirkan untuk menjadi penonton dari kehidupan orang lain. Ada misi di dalam jiwamu. Ada suara yang hanya kamu yang bisa lantunkan. Ada cahaya yang hanya kamu yang bisa pancarkan. Dan dunia, ya dunia ini, butuh jiwamu yang bangun, bukan jiwamu yang tertidur. Mereka yang tetap tertidur mungkin akan merasa asing dengan perubahanmu. Beberapa akan menjauh, beberapa akan mencibir, tapi jangan salah mengerti. Mereka tidak menolakmu, mereka hanya belum siap untuk bangkit. Kamu justru bisa menjadi pelita bagi mereka. Dengan keberanianmu untuk membuka mata, kamu menunjukkan bahwa ada kehidupan yang lebih dalam di balik rutinitas yang kosong. Namun ingat, kebangkitan bukan hanya soal kesadaran. Ia juga butuh tindakan. Jangan hanya merasa terinspirasi, bergeraklah. Sediakan waktu setiap hari untuk mendengarkan dirimu sendiri. Duduk dalam keheningan. Tanyakan, apa yang jiwaku butuhkan hari ini? Jika ada dorongan untuk belajar sesuatu, ikuti. Jika ada suara yang menyuruhmu meninggalkan sesuatu yang tidak lagi selaras, dengarkan. Jangan abaikan bisikan jiwa yang baru bangun, sebab ia membawa pesan dari kekuatan yang lebih tinggi. Jangan menunggu validasi dari luar. Dunia tidak akan selalu memahami kebangkitanmu, apalagi di awal. Tapi itu bukan masalahmu. Yang penting adalah kamu tahu bahwa ini nyata, bahwa kamu sedang hidup kembali. Dan dalam perjalanan ini, kamu tidak sendirian. Ada jiwa-jiwa lain yang juga sedang bangkit. Mereka yang dulu tertidur seperti kamu, kini mulai membuka mata. Temukan mereka, hubungkan dirimu, baik melalui komunitas, ruang spiritual, atau percakapan jujur dengan orang-orang yang juga merindukan makna. Sinergi akan tumbuh dari pertemuan yang tulus, dan kebangkitan tidak pernah harus menjadi perjuangan yang sepi. Maka hari ini, beri dirimu izin untuk bangun sepenuhnya. Peluk semua emosi yang muncul. Terima kebingungan, sambut air mata, dan rayakan setiap momen ketika kamu merasa lebih hidup dari hari sebelumnya. Karena setiap detik kamu memilih untuk sadar, kamu sedang mengukir takdirmu sendiri. Tidurmu telah berakhir. Ini saatnya menyalakan api. Dan sekali jiwa menyala, tak ada yang bisa memadamkannya. Kamu tidak lagi sekadar bertahan. Kamu sedang mencipta. Kamu sedang memimpin. Kamu sedang pulang ke jati dirimu. Bangkitlah, jiwa yang terpilih. Dunia sedang menunggumu. Bagian 3. Ilusi harus retak. Tak ada lagi batasan palsu. Bayangkan hidupmu seperti sebuah jendela kaca. Selama ini,
kamu memandang dunia dari balik kaca itu, namun tanpa sadar, kacanya buram. Ia penuh dengan debu kepercayaan lama, noda luka yang belum sembuh, dan goresan kata-kata orang lain yang pernah kamu anggap sebagai kebenaran. Kamu tidak tahu bahwa pandanganmu dibatasi, karena kamu telah terbiasa memandang dunia dari celah sempit yang dibuat oleh ilusi. Ilusi itu bermacam-macam. Mungkin kamu percaya bahwa kamu hanya layak hidup pas-pasan, bahwa meraih impian hanyalah untuk orang-orang yang lebih beruntung. Mungkin kamu yakin bahwa mencintai diri sendiri adalah bentuk egois, bahwa suara hatimu tak pantas didengar karena terlalu berbeda, terlalu liar, terlalu kamu. Dan kini, saat sinar bulan April menyinari bumi dengan frekuensi yang lebih tajam dan lebih jujur, kaca itu mulai retak. Ilusi tidak bisa lagi berdiri tegak di hadapan cahaya kesadaran. Mereka mulai bergetar, mengeluarkan suara halus yang hanya bisa didengar oleh jiwa yang sudah terbangun. Ini adalah momen penting. Ini adalah waktu ketika kamu tidak lagi bisa berpura-pura percaya pada kebohongan yang dulu kamu peluk erat. Retaknya ilusi seringkali tidak nyaman, bahkan bisa menyakitkan, karena ketika kamu menyadari bahwa batasan yang selama ini kamu anggap nyata ternyata hanya bayangan, kamu juga harus mengakui bahwa kamu ikut membangunnya. Kamu yang memegang palunya. Kamu yang memaku dinding-dinding itu karena takut pada kebebasan. Karena ya, kebebasan itu menakutkan ketika kamu terbiasa dikurung. Tapi disinilah letak keajaibannya. Jika kamu punya andil dalam membangun ilusi, maka kamu juga punya kuasa untuk merobohkannya. Dan kamu tidak sendirian. Energi semesta sedang mendukung setiap jiwa yang memilih keberanian di atas kenyamanan. Setiap getaran kosmis di langit, setiap keajaiban kecil yang tiba-tiba muncul di harimu, semuanya adalah konfirmasi bahwa kamu sedang didorong untuk keluar dari kepompongmu. Ilusi yang retak seringkali akan berusaha bertahan. Mereka akan membisika kembali keraguan di telingamu. Mereka akan menciptakan serangkaian bagaimana kalau aku gagal, bagaimana kalau aku ditertawakan, bagaimana kalau aku kehilangan segalanya. Tapi dengarkan baik-baik, semua itu hanya kabut. Kabut tidak bisa melukai. Kabut hanya bisa mengaburkan. Dan kamu, jiwa yang sedang bangkit ini, punya mata yang kini mampu melihat menembus kabut. Saat kamu mulai mengizinkan ilusi itu runtuh, kamu akan merasakan kekacauan. Inilah yang sering disebut sebagai meltdown. Titik di mana segala hal yang dulu kamu yakini runtuh seperti domino. Tapi jangan takut. Kekacauan ini bukan kehancuran. Ini adalah penyucian. Ini adalah badai yang datang untuk membersihkan ladang jiwamu, agar benih-benih baru bisa tumbuh tanpa dihalangi oleh gulma kepercayaan lama. Gunakan kekacauan itu sebagai bahan bakar. Tulis apa yang kamu rasakan. Bicaralah dengan seseorang yang benar-benar mendengarkan. Atau diamlah dalam keheningan dan biarkan air mata menjadi bahasa doa jiwamu. Setiap retakan dalam dirimu sedang membuka jalan untuk cahaya masuk. Mungkin kamu akan kehilangan beberapa hubungan dalam proses ini. Mungkin ada orang-orang yang tidak bisa lagi memahami dirimu yang baru.
itu tidak apa-apa. Tidak semua orang ditakdirkan untuk ikut dalam semua musim hidupmu. Beberapa hanya hadir untuk mengajarkan pelajaran, lalu pergi. Dan kepergian mereka adalah ruang kosong yang Tuhan ciptakan agar sosok baru yang selaras bisa hadir. Sebaliknya, kamu mungkin juga akan mulai menarik orang-orang yang selama ini tidak kamu duga. Orang-orang yang resonansi jiwanya serupa. Mereka yang sedang melakukan perjalanan yang sama. Mereka yang tidak akan menertawakan tangismu, tetapi ikut menangis bersamamu karena mereka paham. Ini adalah bagian dari sinergi spiritual yang sedang dibangun oleh semesta. Ketika ilusi mulai runtuh, pandanganmu akan berubah. Apa yang dulu kamu anggap sebagai jalan buntu, kini terlihat sebagai pintu rahasia. Apa yang dulu terasa berat, kini menjadi batu loncatan. Kamu mulai melihat keajaiban dalam hal-hal yang sederhana. Dan hidup perlahan-lahan mulai terasa seperti milikmu sendiri. Bukan milik ekspektasi orang lain. Bukan milik trauma masa lalu. Tapi benar-benar milikmu. Jangan buru-buru menambal retakan itu. Biarkan retakan itu membawamu ke inti dari kebenaran. Karena hanya saat ilusi benar-benar hancur, kamu akan bisa membangun hidup di atas fondasi yang kuat dan sejati. Dan percayalah, saat kamu melihat ke belakang nanti, kamu akan bersyukur bahwa kaca itu pecah. Karena dari retakan itu, akhirnya kamu bisa melihat dunia dengan mata yang jernih, mata jiwa yang merdeka. Bagian 4. Para pengamat di gerbang. Tidak semua tatapan menginginkan kebaikanmu. Ketika cahaya dalam dirimu mulai bersinar lebih terang, jangan kaget jika bayangan di sekitarmu juga mulai bergerak. Ketika langkahmu semakin mantap menapaki jalan kebangkitan, ada mata-mata yang mulai memperhatikanmu dari kejauhan. Sebagian diam, sebagian bertanya, sebagian mengamati dengan senyum palsu yang menyimpan rasa tak nyaman. Inilah mereka, para pengamat di gerbang. Mereka tidak datang dengan wajah seram, tidak pula dengan teriakan keras. Mereka hadir dalam bentuk yang halus, namun mencolok. Seorang rekan kerja yang tiba-tiba mempertanyakan keputusanmu. Seorang kerabat yang memberi komentar sinis, tersembunyi dalam balutan candaan. Seorang teman lama yang mendadak muncul, bukan untuk menyemangati, tapi untuk mempertanyakan arah hidup barumu. Mereka bukan musuh, tetapi bukan juga pelindung. Para pengamat seringkali muncul saat kamu sedang berada dalam titik balik. Mereka mencium perubahan dalam getaran energimu. Mereka merasa bahwa kamu tidak lagi sama. Dan perubahan itu membuat mereka gelisah. Bukan karena kamu salah, tapi karena keberanianmu membuat mereka harus bercermin pada keberanian mereka sendiri. Dan sebagian dari mereka belum siap. Tatapan mereka bisa menjadi beban jika kamu tidak berhati-hati. Karena sebagai makhluk yang pernah hidup dalam pola pengakuan dan penerimaan, kita sering merasa perlu menjelaskan diri. Tapi ingat ini, kamu tidak punya kewajiban untuk menjelaskan kebangkitanmu kepada siapapun. Jalanmu adalah milikmu. Perubahanmu adalah hak suci yang tidak butuh persetujuan dari dunia luar. Pengamat akan selalu ada. Di setiap gerbang besar
dalam hidupmu, akan selalu ada mata yang mengintai, telinga yang ingin tahu, dan lidah yang siap berkomentar. Tapi kekuatanmu tidak diukur dari seberapa banyak yang memahamimu, melainkan dari seberapa dalam kamu memahami dirimu sendiri. Beberapa pengamat hadir hanya karena rasa penasaran. Mereka melihat percik cahaya dalam dirimu dan bertanya-tanya apakah mereka juga punya cahaya itu. Mungkin tanpa sadar kamu menjadi cermin bagi mereka. Dan siapa tahu, kehadiranmu bisa menjadi pemicu mereka untuk bangkit juga. Maka bersikaplah bijak. Tidak semua pengamat harus dijauhi. Beberapa hanya butuh waktu untuk memahami, bukan untuk menghakimi. Namun, kamu juga harus waspada. Tidak semua yang mendekat berarti baik. Ada juga yang hadir untuk menyerap energimu, mengaburkan keyakinanmu, atau mencoba menanamkan keraguan yang lembut namun beracun. Di saat seperti ini, batasan adalah pelindung. Kamu tidak perlu memusuhi, tapi kamu boleh menutup pintu. Kamu tidak perlu berteriak, tapi kamu boleh diam. Tidak semua getaran layak direspon. Jaga ruang sakralmu. Jaga nyala dalam dirimu. Karena saat kamu sedang membangun fondasi baru, bahkan satu kata yang salah bisa mengguncang fondasi itu, dan kamu berhak untuk melindungi prosesmu. Ingat, kamu bukan sedang bersandiwara, kamu sedang berubah. Kamu bukan sedang mencoba tampak lebih baik, kamu sedang sungguh-sungguh menjadi dirimu yang sebenarnya. Jika mereka mencemooh, biarkan. Jika mereka meragukan, senyumlah. Karena dalam senyum tenangmu, ada kekuatan yang tak bisa mereka ganggu. Kamu tahu siapa dirimu, dan kamu tahu bahwa kamu sedang menuju arah yang tak bisa semua orang pahami. Di tingkat spiritual yang lebih dalam, para pengamat bisa hadir dalam bentuk energi, bisikan yang membuatmu ragu, getaran yang menguji keyakinanmu. Tapi semua itu hanyalah pengingat bahwa kamu sedang naik kelas. Dan setiap kenaikan kelas selalu diiringi ujian. Gunakan momen ini untuk memperkuat dirimu. Setiap tatapan yang mencurigai bisa kamu ubah menjadi motivasi untuk terus melangkah. Setiap keraguan dari luar bisa kamu jadikan penegasan dari dalam. Kamu bukan anak-anak yang perlu pembuktian. Kamu adalah jiwa yang sedang menepati janji jiwanya sendiri. Dan jika ada pengamat yang akhirnya ikut tersentuh, yang akhirnya bertanya dengan hati yang terbuka, peluklah mereka dalam cahaya. Karena itulah esensi kebangkitan sejati, bukan untuk sombong, tapi untuk membawa terang. Bukan untuk merasa lebih tinggi, tapi untuk menyalakan api di hati yang lain. Namun bila tidak, jika mereka tetap dalam bayangan, biarkan mereka menonton. Biarkan mereka menyaksikan bagaimana kamu, dengan segala luka dan keberanianmu, menembus batas yang pernah mereka anggap mustahil. Kamu tidak perlu mengusir mereka, karena pada akhirnya pengamat hanya bisa mengamati. Mereka tak bisa menghentikan takdirmu. Maka melangkahlah, tetaplah fokus dan pelihara getaran jiwamu. Karena gerbang besar telah menanti, dan kamu tidak diundang untuk ditonton. Kamu dipanggil untuk melangkah masuk dan menunjukkan bahwa tak ada yang bisa menghentikan jiwa yang telah memilih untuk bangkit sepenuhnya.
Bagian 5. Saat segalanya meledak, gunakan kekacauan sebagai bahan bakar tujuanmu. Kadang hidup tidak berubah dengan langkah tenang dan pelan. Kadang ia berubah dengan ledakan, dengan dentuman hebat yang mengguncang seluruh struktur lama yang pernah kamu anggap kuat. Seperti gempa yang menghancurkan bangunan tua, hidup pun bisa menghempaskanmu ke tanah hanya untuk menunjukkan bahwa fondasimu perlu dibangun ulang dengan kejujuran, keberanian, dan arah yang lebih sejati. Dan saat ini mungkin kamu merasakannya. Ledakan itu, gejolak itu, seolah semuanya datang bersamaan. Tekanan batin, beban masa lalu, kegagalan yang kamu kira sudah selesai, dan ketakutan akan masa depan, semuanya muncul menari-nari dalam satu tarikan napas. Kamu mungkin merasa seperti akan runtuh, seperti segala yang kamu pertahankan selama ini tiba-tiba menjadi debu di hadapanmu. Tapi dengarkan ini, bukan berarti kamu hancur. Kamu hanya sedang dikupas, bukan berarti kamu gagal. Kamu hanya sedang dibentuk ulang. Meledaknya hidupmu bukan akhir dari segalanya. Justru itu adalah pintu rahasia menuju permulaan yang lebih dalam dan lebih otentik. Inilah yang banyak orang tidak pahami, bahwa meltdown bukan musuh. Ia adalah bahasa alam semesta yang paling jujur untuk berkata, ini bukan jalanmu, tapi ada jalan yang lebih besar menantimu. Ia datang seperti badai yang tidak bisa kamu cegah, tapi justru membersihkan langit dari awan ilusi yang telah terlalu lama menggantung. Saat kamu berada di titik ledakan, jangan terburu-buru menolak atau menutupi. Izinkan dirimu merasa. Menangislah jika perlu. Diamlah jika hatimu tidak mampu berkata. Teriaklah jika itu membuatmu merasa utuh. Karena ledakan yang kamu alami bukanlah aib. Ia adalah ritual pembebasan. Sebuah proses sakral di mana jiwa lama dibakar, habis untuk memberi ruang bagi jiwa baru yang lebih kuat, lebih bebas, dan lebih bercahaya. Dan ketika semuanya terasa seperti reruntuhan, lihatlah lebih dalam. Di bawah semua itu, ada benih yang mulai tumbuh. Benih arah baru. Benih jati diri yang selama ini terkubur oleh harapan orang lain, ketakutan, dan penghakiman diri. Justru di tengah kekacauan, kamu akan mendengar suara jiwamu yang paling jernih. Karena pada saat pertahananmu runtuh, hanya kebenaran yang tersisa. Namun ingat, ledakan yang tidak diarahkan hanya akan menjadi kehancuran. Maka kamu harus memilih. Apakah kamu akan tenggelam di dalamnya atau mengubahnya menjadi bahan bakar untuk terbang lebih tinggi? Mulailah dari hal sederhana. Tulis apa yang kamu rasakan. Ungkapkan isi hatimu pada seseorang yang bisa dipercaya. Berdoalah dalam keheningan, bukan untuk meminta semuanya kembali seperti semula, tapi untuk memohon keberanian menapaki jalan yang baru. Lalu ambil langkah kecil namun nyata. Kirimkan pesan yang selama ini kamu tahan. Buat keputusan yang telah terlalu lama kamu tunda. Beri ruang bagi tindakan nyata untuk muncul dari bara ledakan itu. Karena keajaiban tidak datang pada mereka yang sekadar bermimpi,
tapi pada mereka yang siap menari di atas puing-puing masa lalu mereka dan membangun masa depan dari serpihan kebenaran. Dan ya, saat kamu meledak, para pengamat mungkin akan berkumpul. Beberapa bersorak dalam diam, berharap kamu benar-benar jatuh. Beberapa pura-pura peduli hanya untuk melihat lebih dekat apa yang terjadi. Tapi kamu tidak hidup untuk memuaskan tatapan mereka. Kamu hidup untuk menepati janjimu pada dirimu sendiri. Jadi biarkan mereka menonton. Tapi kamu tetap berjalan. Ledakan ini bukan kematian. Ini adalah kelahiran. Kamu sedang dilahirkan kembali lebih utuh, lebih jujur, dan lebih kuat dari sebelumnya. Karena api yang membakar seluruh kebohongan akan melahirkan cahaya yang tidak bisa dipadamkan oleh siapapun. Dan saat kamu menoleh ke belakang nanti, kamu akan tersenyum, bukan karena kamu tidak terluka, tetapi karena kamu bertahan. Bukan karena kamu tidak jatuh, tapi karena kamu bangkit. Bukan karena hidup mudah, tapi karena kamu memilih untuk tetap berdiri, bahkan ketika segalanya meledak di sekitarmu. Kamu bukan korban dari ledakan ini. Kamu adalah pemimpin dari kebangkitanmu sendiri. Maka ambillah satu langkah lagi. Bernapaslah. Dan percaya, apa yang hari ini meledak akan esok menjadi cahaya yang menuntun langkahmu menuju takdir terbesarmu. Bagian 6. Ketika iman menyentuh dunia nyata, saatnya menuai hasil nyata. Ada saat ketika iman bukan lagi sekadar bisikan di dalam dada, melainkan gema nyata yang menembus dunia. Ketika langkah-langkah yang dahulu hanya didorong oleh harapan, kini mulai meninggalkan jejak di bumi. Inilah saatnya. Saat di mana semua yang kamu yakini, perjuangkan, dan tangisi dalam keheningan, akhirnya mulai menunjukkan bentuknya. Waktumu telah tiba, dan imanmu yang selama ini mengakar dalam kesunyian akan mulai berbuah dalam terang kenyataan. Selama ini kamu bertahan dengan menggenggam harapan, bahkan ketika dunia seolah menutup pintunya. Kamu melangkah dengan dada gemetar, tapi kaki tetap melaju. Kamu percaya, bahkan ketika segalanya belum terlihat. Dan itu bukan kelemahan, itu adalah kekuatan langka. Sebab iman sejati bukan percaya saat semuanya jelas, tapi percaya saat semuanya gelap. Kini, getaran semesta mulai berubah. Jalan yang dulu terasa sunyi kini terasa hidup. Pintu-pintu yang tertutup mulai berderak perlahan. Orang-orang yang dulu mengabaikanmu mulai memperhatikan. Kesempatan yang dulu menjauh kini mendekat dengan cara yang tidak pernah kamu duga. Semua ini bukan kebetulan. Ini adalah konfirmasi bahwa imanmu telah menyentuh dunia nyata. Namun mari jujur, iman tanpa tindakan adalah ilusi. Kamu tidak bisa hanya berharap tanpa bergerak. Semesta tidak hanya mendengar doamu, tapi juga membaca langkahmu. Maka jika kamu telah berkata bahwa kamu siap, buktikan dalam tindakan nyata. Perbaiki pola hidupmu. Kelola waktumu dengan bijak. Jaga relasi yang sehat dan lepaskan yang melemahkan. Pelajari hal baru, ambil risiko yang dulu kamu takuti. Semua itu adalah cara semesta membaca keseriusanmu. Kamu tidak bisa mengaku percaya akan kelimpahan jika masih membiarkan dirimu hidup
dalam kebocoran keuangan. Kamu tidak bisa berkata siap menjalani hubungan yang sehat jika masih terjebak dalam pola yang menyakiti. Syukur bukan hanya ucapan di bibir, tapi keputusan untuk hidup lebih terarah, lebih sadar, lebih penuh cahaya. Dan ya, akan ada yang berkata semua ini hanya kebetulan. Akan ada pengamat yang menyebut keberhasilanmu sebagai hasil nasib baik. Biarkan. Karena mereka melihat dari luar, sementara kamu tahu betapa dalam perjalanannya. Mereka tidak menyaksikan malam-malam panjangmu yang penuh air mata. Mereka tidak mendengar doamu yang lirih, namun teguh. Maka jangan izinkan suara mereka menenggelamkan suara hatimu sendiri. Ingat ini, setiap hasil nyata yang kamu alami bukan hanya hadiah, tapi tanggung jawab. Ketika pintu terbuka, jangan masuk dengan ego. Masuklah dengan kerendahan hati. Sadari bahwa apapun yang kamu capai hari ini adalah hasil kerja sama antara keberanianmu dan restu semesta. Tetaplah membumi, karena kesombongan adalah celah halus di mana ilusi bisa masuk kembali. Lalu bagaimana menjaga agar sinergi antara iman dan kenyataan tetap berlangsung? Dengan menyadari bahwa ini bukan puncak. Ini hanyalah awal dari perjalanan yang lebih tinggi. Setiap berkat baru akan membawa ujian baru. Tapi kali ini, kamu lebih siap karena kamu telah melewati badai. Kamu telah meledak dan bangkit. Dan sekarang, kamu berjalan bukan hanya dengan tekad, tapi dengan keyakinan yang telah teruji. Biarkan setiap langkahmu menjadi kesaksian hidup bahwa iman bukan hanya cerita, tapi kekuatan nyata yang bisa membentuk realitas. Jangan remehkan tanda-tanda kecil. Rezeki tak terduga. Pertemuan yang terasa seperti kebetulan atau perasaan damai yang muncul tiba-tiba. Itu semua adalah jawaban. Itu semua adalah bukti bahwa langit mendengarmu. Dan jika kamu masih merasa hasilmu belum besar, jangan kecewa. Pohon yang tinggi pun tumbuh dari benih kecil. Terus rawat dirimu. Terus jaga getaranmu. Karena semesta tidak pernah lupa pada jiwa yang tekun dan tulus. Jadi hari ini, saat kamu mulai menyaksikan hasil-hasil nyata dari imanmu yang selama ini dirawat dalam diam, rayakanlah. Bukan dengan berlebihan, tapi dengan kesadaran, dengan langkah yang makin mantap, dengan hati yang makin terbuka, dan dengan ucapan yang makin memberdayakan. Kamu tidak lagi hanya bermimpi. Kamu sedang hidup di dalam doa-doamu yang dahulu. Kamu adalah bukti bahwa iman bisa menembus dunia. Bahwa keajaiban bukan milik dongeng, tapi milik mereka yang berani mempercayainya terlebih dahulu, bahkan sebelum semuanya masuk akal. Maka genggam hasil pertamamu ini dengan syukur dan terus melangkah. Karena perjalananmu belum selesai. Ini baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Dan kamu, ya kamu, telah siap untuk itu. Penutup. Kamu telah dibangunkan. Kini saatnya melangkah. Lihatlah ke belakang sejenak, bukan untuk tinggal di masa lalu, tapi untuk menyadari betapa jauh kamu telah melangkah. Dari pintu yang dulu kamu takut buka,
hingga keberanianmu menembus badai ledakan batin. Dari tidur jiwa yang panjang dan sunyi, hingga kobaran iman yang kini menyentuh dunia nyata. Kamu telah melewati retakan, kekacauan, dan tatapan tajam para pengamat, namun kamu tetap berdiri. Bahkan lebih tegak dari sebelumnya. Kebangkitanmu bukan dongeng. Ia nyata. Ia hidup. Dan kamu adalah buktinya. Kamu tidak lagi berjalan dalam gelap. Kamu membawa cahaya. Kamu tidak lagi meminta izin untuk berubah. Kamu adalah perubahan itu sendiri. Dunia bisa saja meragukanmu, tapi suara dari dalam tak pernah berhenti berkata, kamu ditakdirkan untuk lebih. Jadi apapun yang akan kamu hadapi setelah ini, rintangan baru, tantangan baru, bahkan pengamat baru, ingat bahwa kamu bukan lagi jiwa yang sama. Kamu telah melalui kobaran api dan muncul dengan kulit baru, hati baru, dan mata yang mampu melihat jauh melampaui ilusi. Kini, saatnya kamu hidup sepenuhnya. Bukan setengah. Bukan menunggu waktu yang tepat. Tapi sekarang, di sini. Dengan seluruh keberanian yang telah kamu tempa dari luka, harapan, dan iman. Dan sebelum kamu pergi melanjutkan perjalananmu, beri sinyal kepada semesta bahwa kamu siap. Tekan tombol suka sebagai bentuk pengakuan atas kebangkitan ini. Langgananlah agar langkahmu tidak lagi sendirian. Aktifkan lonceng notifikasi agar setiap pesan dari langit bisa sampai padamu tepat waktu. Dan tuliskan 77 di kolom komentar sebagai tanda, sebagai perjanjian bahwa kamu tidak akan kembali tidur, bahwa kamu telah bangun, dan kamu siap menjalani takdirmu dengan sepenuh hati. Karena jalan ini belum berakhir, tetapi kamu kini berjalan dengan cahaya yang tidak bisa dipadamkan. Kamu adalah bukti bahwa segala sesuatu bisa berubah. Dan itu dimulai dari dalam dirimu sendiri.